Tuh ya. Berubah ba ke ta cuman ngerubah titik. Ya, kalau diketikan dirubah ketikannya. Tuh ya. Kalau ini tinggal ngasih titik jadi sa. Tuh. Ini di awal, ini juga jadi ganti titiknya 3 jadi sa. Tuh, ini jadi sa. Ini jadi ini juga sama ya. Ini sa tuh ya. Antara ba, ta dan sa bentuknya sama. Yang membedakan itu adalah titiknya. Kalau titiknya 1 di bawah ba, titiknya 2 di atas jadi ta, titiknya 3 jadi sa. Aduh, Pak Adi ngapalin yang kayak gini susah. Nanti kita coba ya. Mungkin nanti kita nulis huruf, nanti diacak-acak kita tulis ya. Bagaimana merubah. Ini bunyinya jadi apa, ini jadi apa. Begitupun jim nih. Ini jim di awal, aslinya gitu. Ini jim aslinya gini. Posisi dia di awal, mungkin Ibu dari tadi ada yang nggak paham. Apa sih Pak di awal, di tengah, di akhir. Jadi posisi penulisannya deh. Ya, huruf hijaiyah itu uniknya. Susah, jelimet tapi gampang kalau udah belajar. Kalau dalam bahasa Indonesia, Latin sama aja mungkinnya saya. Jadi tulisan bentuknya gitu-gitu aja. A di awal, A di akhir gitu ya. Nah, kalau dalam huruf hijaiyah ada perubahan. Dia saat di awal, saat di tengah, saat di akhir. Tuh, saat di tengah kayak gini ya. Tuh, saat di tengah. Kemudian ini karena ini agak gede ya. Ini saat di akhir. Tuh, itu aslinya jim, saat di awal, di tengah dan di akhir. Di akhir, ini kecilin dulu ya, hurufnya biar nggak apa ya, biar nggak kolomnya nggak gede. Tuh, jim di awal, jim di tengah dan jim di akhir. Tuh ya. Kita gedein lagi dikit, bisa, masih bisa. Tuh ya. Oh, terlalu gede habis. Tuh ya. Nah, jim pun ini seringkali orang udah paham, udah bisa baca Quran, tapi masih ribet. Kok ribet Pak Adi? Iya, sering ketuker. Karena kalau ini titiknya 1 di bawah jim. Kalau dia titiknya nggak ada titik jadi ha. Tuh ya, Masya Allah. Ini ha. Tuh. Ya, bentuknya mah sama aja. Tuh, ini di akhir. Di akhir ha. Tuh, ya. Bisa paham nggak? Nanti kita carikan lagi. Tolong Ibu dan Bapak juga kasih masukan ya. Pak Ari harusnya ngajarnya kayak gini gitu. Ya, saya juga jujur, saya juga bukan guru yang profesional serba bisa, bukan. Saya justru kelihatan pintar itu sering menerima saran dan kritik dari Ibu dan Bapak. Ini ya. Kemudian dia kalau berubah titiknya jadi di atas tuh jadi kho. Tuh, ini di awal. Ini di tengah. Ini di akhir. Tuh ya. Jadi kalau disimpulkan, ini kalau di awal kayak gini, jimnya ya. Kalau di tengah jadi titiknya di atas jadi ho. Yang nggak ada titiknya dulu ya, tuh. Ha. Titiknya di atas jadi ho. Jim, ha, ho. Sama kan? Tolong kenali itu. Jadi dalam huruf hijaiyah itu ada yang persis 3 sama bentuknya. Pembedanya cuma titik. Ada yang persis 2, ada yang persis 1. Satu sih cuma 1 ya, ada huruf satu-satunya. Itu kayak alif 1, hamzah 1 ya. Mim 1, lam 1 gitu. Tapi nanti kalau di kalimat lam sering mirip dengan alif ya, nanti kita bahas. Bisa paham ya? Jadi kita pelajaran pertama mengenal huruf yang memiliki bentuk yang sama. Hurufnya ada 3 gitu loh. Mana antara ba, ta dan sa
Jim, ha dan kho. Ya. Ini kan kalau ini titik di bawah jim, nggak ada titik ha, titik di atas kho. Ingat huruf hijaiyah itu kalau di akhir selalu kembali kepada bentuk semulanya ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu ada ba, tadi ba, ta, sa. Ini. Jadi ada bentuk yang sama itu antara ba aslinya. Ini ba di awal. Kalau di tengah dia ba, ta, sa sama ya bentuknya. Cuman kita biar perubahan aja. Di tengah ini kita ganti dengan ta tuh. Kalau titiknya di bawah 1 jadi ba. Titiknya di atas 2 jadi ta. Titiknya 3 di atas jadi sa. Kalau di akhir, tuh ya. Di akhir, kita kasih sa. Tuh ya. Sa. Ya, kasih sa. Tuh ya. Ba. Titiknya di bawah 1 ba. Ini 3 huruf yang sama, bentuknya sama. Pembedanya yang ngebedainnya cuma titiknya doang. Titiknya di bawah ba, titiknya di atas ta, titiknya 3 sa. Bentuknya sama aja. Apa sih Pak? Iya. Ini kalau dikasih titiknya 2 jadi ta. Dikasih titiknya 3 jadi sa. Ini pun sama. Titiknya di bawah jadi ba, titiknya 2 jadi sa. Itu titiknya di bawah 1 ba, titiknya 2 ta, titiknya 3 sa. Bentuknya mah sama. Begitu pula dengan yang ini, 3 huruf yang sama nih. Jim, ya. Ini titiknya ini kho aslinya. Tapi kalau titiknya ke bawah jadi jim. Titiknya nggak ada titik jadi ha. Titiknya di akhir, di atas jadi kho. Gitu. Ini posisi di awal, di tengah, di akhir mana aja sama. Antara jim, ha dan ho. Pembedanya cuma titik doang. Misalnya, di sini saya kasih titik di atas jadi ho. Di sini dikasih titik jadi jim. Nggak di titik jadi ha. Ini pun sama ho. Di bawah jim nggak ada titik ha. Ini pun sama nggak ada titik ha. Titiknya di bawah jadi jim. Nggak ada titik jadi ha. Titiknya di atas jadi ho. Gitu ya. Paham nggak? Coba tolong kasih masukan ya. Saya juga ini bisa dipahami nggak ya? Jangan-jangan ngomong saya ini ngaco nggak? Orang nggak paham gitu. Kesimpulannya, dalam huruf hijaiyah ada 3 huruf yang kembar. 3 huruf yang kembar antara mana? Ini ya. Ada 2 kelompok ya. Jadi kelompok yang pertama, saya di YouTube yang saya sudah saya bikinkan. Ada kelompok pertama 3 huruf yang sama. Kelompok kedua 2 huruf yang sama. Kelompok ketiga 1 huruf. Ya nggak sama berarti kalau 1 huruf ya. Gitu. Nah ini ya. Kelompok pertama 3 huruf yang sama antara ba, ta, dan sa. Yang membedakannya adalah titik. Kelompok yang kedua, kelompok pertama ya, kelompok pertama. Kelompok pertama yang 3 huruf yang sama antara ba, ta, dan sa. Kelompok pertama yang 3 huruf yang sama adalah antara jim, ha, dan ho. Jadi ada 2 ya. Ya kelompok ini. Kelompok ba, ta, sa, dan kelompok jim, ha, dan ho. Itu adalah 3 huruf yang sama. Cuman 3 ini ya. Jadi kelompok pertama itu cuma 2. Yang pertama adalah ba, ta, sa, yang kedua adalah ja, ha, ho. Itu. Kemudian sekarang mengenal 2 kelompok kedua adalah 2 huruf yang sama. 2 huruf yang sama, membedanya adalah ya titik juga sama. Jadi Masya Allah, fungsi titik itu saya pernah dulu lagi ngajar, ya namanya ngajar, lupa gitu ya. Lupa gak dikasih titik. Ya jadi beda. Gitu. Jim, kalau gak ada titiknya jadi ha kan. Gitu. Nih, kelompok yang kedua adalah kelompok pertama tadi 3 huruf yang sama. Kelompok yang kedua adalah 2 huruf yang sama. Mana itu? Dal ya. Nih. Dal. Dal dan ral. Dal dan ral. Kalau ada titik ini dal, nggak ada titik dal, ada titik ral, ya. Dal itu tulisannya biasa dal, ya. Tulisannya biasa dal.
Dal biasa, dal. Kalau yang ada titik nanti dal ya. Nih, dal. Pak Ari kalau dal ini dadidu berarti ya, Pak. Kasih patah dadidu. Kalau tadi kan jajiju tadi itu nanti ya dikasih tanda mulai. Ini mengenal huruf-hurufnya aja dulu untuk pemula. Mudah-mudahan mualaf atau kita saya Pak Ari bukan mualaf udah 40 tahun, 70 tahun tapi belum bisa baca Quran. Nah, mudah-mudahan ini bisa bantu. Nah, yang dal ini di awal gimana nulisnya? Di awal ya gini, dal. Di awal nulis dal itu dal gitu doang. Kok gitu? Ya gitu, karena nggak bisa gabung. Ini termasuk huruf-huruf egois. Huruf-huruf yang nggak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Kalau posisi dal di tengah gimana Pak Ari? Ya dal aja ditulis tuh, bisa. Kalau di tengah itu bisa. Huruf lain bisa nyambung ke dia. Tuh, dal di tengah ya. Kalau di akhir gimana? Ini huruf dal. Dal. Kalau nulis dal di awal, gini. Dal. Kok nggak nyambung? Iya, nggak nyambung lagi. Kalau di tengah bisa. Tuh, dal. Bisa disambung. Huruf lain bisa nyambung ke dia. Tapi kalau dia di akhir, tuh, dal. Ya. Bisa. Gitu. Jadi di awal, di tengahnya tapi putus ya gitu. Tapi putus gimana ya? Ya maksudnya dal ini di awal. Ya, dal di awal nih. Dal ini nggak bisa gabung dengan huruf berikutnya. Di tengah itu gini, tapi nggak bisa gabung lagi ke yang lain. Di akhir kayak gini. Wah, Pak Ari nggak paham. Ini termasuk huruf-huruf egois ya nanti. Huruf-huruf egois itu huruf-huruf yang nggak bisa digabung. Misalnya dal ini, misalnya dal di awal ya, dal di awal kita mau nulis misalnya dakhala ya, kho la tuh ya. Dal dan kho nggak bisa gabung. Kenapa? Karena dal ini termasuk huruf egois. Ada 5 huruf egois itu ya. Ada dal, ada zal, ada ro, ada zai, ada waw. Nah, sama hamzah ya. Hamzah kadang cuman kalau hamzah kadang-kadang bisa di rumah lain. Itu. Tuh ya. Bisa mengerti. Kalau dal ini di awal udah selesai, nggak bisa gabung ke sini. Kelihatannya ini bukan satu gabungan, berarti ini masih satu gabungan dakhala. Tapi misalnya kalau di tengah nih, di tengah ya. Itu kan di awal. Di tengah berarti kita mau nulis kadzalik. Ya. Kadzalik. Tuh ya. Ka dan da bisa gabung. Kadzalika. Kadzalika. Tuh, bisa dipahami nggak? Ini posisi di awal selesai. Maksudnya selesai nggak bisa gabung tuh. Karena ini dal termasuk huruf egois, huruf yang nggak bisa digabung. Di tengah selesai tuh. Ya, K-nya nggak ada barisnya ya, kasih baris aja. K. Tuh, kadzalika. Ya. Dal, sudah dal, kelam nggak bisa gabung. Nah, sekarang posisi di akhir gimana? Lam yalid walam yulad. Hapus saja dulu sini ya. Lam yalid walam tuh wow juga nggak bisa gabung tuh ya. Tuh lad
Lam yalid wa lam yulad. Tuh ya. Dal di awal, tuh ya, ini dal di awal. Bisa ditulis tapi gak bisa digabung dengan huruf berikutnya. Ini tukerin warnanya ya. Dal di tengah, kadalik. Kadalik. Kadalik tuh ya. Dal di awal bisa ditulis tapi gak bisa gabung dengan huruf berikutnya. Dal di tengah, selesai sampai dal di tengah, tapi dari dal ini gak bisa gabung ke huruf berikutnya. Kalau dal di akhir bisa yulad gitu ya. Ini. Itulah mananya huruf-huruf egois, huruf-huruf yang gak bisa disambung dengan huruf yang lainnya. Kalau huruf-huruf yang lain bisa gabung ke dia. Ini dal ya. Jadi dal itu di awal, di tengah, di akhir sama aja tuh. Cuman kalau di awal aslinya seperti bentuk asli. Kalau di tengah dan di akhir cuman ada tangkai aja yang apa ya ini ya? Yang bisa ini nih, yang bisa ngikat ke sini tuh. Gitu. Yang bisa gabungin, ada cantelannya tuh. Gitu ya. Dal di awal, dal di tengah. Nah, kalau ini dikasih titik, jadi zal. Makanya saya tadi sering bilang, belajar huruf-huruf Quran, huruf hijaiyah itu gampang-gampang susah. Susahnya apa? Hurufnya sama. Kalau memorinya error ya susah. Harus paham betul. Makanya kadang-kadang orang, Pak Hari kok ibu-ibu itu udah 40, 50, 70, kadang-kadang 60. Kok bisa jadi pinter? Ya karena belajarnya langsung. Kalau mendengar kayak gini, bisa sih mungkin lama ya. Bisa. Tapi prosesnya. Nah ini kalau dikasih titik, nih. Jadi zal. Zal. Tulisannya gini ya. Tulisannya di sini aja nih. Ini kurang lebih begini ya. Benar apa tidak laten, saya sendiri sampai saat ini masih bingung kadang-kadang. Gitu. Karena laten itu tidak bisa mewakili huruf Arab. Hanya ini sebagai ini aja, pembantu pemahaman. Berarti tuh zal itu ada j-nya. Zal. Zal. Tuh zal. Dan dibacanya L-nya hilang. Jadi kalau berbaris ini kan kalau belum berbaris ini zal. Kalau tadi dal, ini zal. Kalau sudah berbaris jadi za. L-nya hilang ya. Nah, ini tinggal nambah aja kalau dia posisinya di huruf zal ini, tadi kan di sini dal. Ya tinggal ganti aja. Tuh, posisi di awal gitu, zal. Kalau tadi dahola ini berarti rahola gitu. Tadi nggak ada rahola. Di sini pun tinggal ganti aja. Tuh. Ya. Zal. Kalzalik. Kadalik kalzalik. Sama sini juga tinggal ngerubah aja huruf ininya. Zal. Tuh. Tapi nggak ada ya. Yulal nggak ada. Ini contoh aja bahwa zal dan dal posisinya sama aja. Cuman yang membedakan titik. Inilah yang saya katakan dua huruf yang sama. Bentuknya sama persis, bedanya cuma di titik. Ada titik jadi zal, agak rapuh dikit. Nggak ada titik jadi dal. Nah. Kemudian huruf yang kembar berikutnya adalah ro dan zai. Ro ini kalau berbaris fathah. Ro. Ya supaya lebih gampang. Ini ro di awal sama juga gini, tuh. Sama ini cuman kalimatnya ya. Ini nggak ada kalimat rohola, nggak ada. Ini cuman memberikan gambaran aja tuh ro, ya. Jadi cara penulisannya antara ro dan dal sama aja. Posisi penulisan dia bahwa dia nggak bisa ngerangkai ro. Nggak ada titik ro. Tuh ini juga sama kalau dia ada ro di tengah. Tuh ro-nya. Tuh.
ro, ya. Ro, karolika misalnya. Nggak ada sih karolika mah. Ini banyak ro tuh. Ro di awal, ro di tengah, dan ini ro di akhir. Tuh. Tapi jangan beranggapan bahwa ini ada yurar, nggak ada ya. Ini hanya memudahkan penulisan tuh ro. Jadi ro aslinya begini, ro di awal, ro di tengah, dan ro di akhir. Nggak ada ini rohola, nggak ada ya kalimat rohola. Hanya ini untuk memudahkan aja. Memudahkan tidak menulis lagi dengan bahasa lain. Dalam artian ini mengenal ro saat di awal, ya. Ini boleh juga ini hitamin. Ro di awal, ro di tengah, dan ro di akhir. Dua huruf yang kembar ini adalah sama, ro dan zai. Ya. Ro ini ro. Ini tulisannya bukan zai lagi ya. Ro. Itu. Nah, kalau ada titik dia jadi zai. Ini dua huruf yang kembar. Kembar dua ya, ada kembar dua, ada kembar tiga. Ini zai tuh. Di awal sama tuh. Zai. Tuh zai ya. Zai. Di tengah sama seperti kedudukannya rumah ro. Cuman bedanya ditambah titik aja. Zai itu. Ya. Zai itu. Ini di akhir juga sama. Zai. Paham ya? Jadi kesimpulannya dua huruf yang sama, posisi bentuknya sama. Perbedaannya hanya dikasih titik sama nggak dikasih titik. Dikasih titik bedanya huruf bunyinya jadi beda jauh. Kalau tadi kan ro, kalau ada titik jadi zai, jadi z. Ya, zai. Jadi zai itu. Tapi kalau berbunyinya jangan y-nya dihilangin ya, jangan zai. Jadi za aja, jadi za. Y-nya hilang. Misalnya zakat, jangan zaikat, jangan. Zaitun, jangan zaitun, y-nya hilang ya. Itu zai ya. Huruf berikutnya, pelajaran berikutnya adalah shin, sin dan shin. Pelajaran berikutnya adalah sin. Nah, ini kalau sin itu termasuk huruf-huruf yang bisa gabung, ya, sin tuh. Bisa gabung kan? Sahola, nah gitu ya, sin. Itu dalam posisi di awal. Posisi di tengah, sin ini bisa gabung. Tuh. Ya, kasa. Nah, ini kasalika misalnya enggak ya. Ini hanya ini aja. Minjem kalimat gabung aja. Sin di awal, sin di tengah, ini sin di akhir. Tuh ya. Di awal, di tengah, di akhir. Sin. Dua huruf kembar yang berikutnya adalah ini sin, dan shin. Bedanya apa? Ada titik sama nggak ada titik. Nggak tanggung. Titiknya ini mah 3 tuh. Shin. Bentuknya sama. Rumahnya sama. Bedanya cuma titik doang tuh. Shin. Di awal. Shin di tengah. Ini shin di akhir. Tuh ya, shin. Ingat-ingat ya, dua kelompok-kelompok. Itu sudah dibahas di YouTube saya ya, di pelajaran pemula. Kemudian dua huruf yang sama lagi, yang kembar itu antara sin, shin, sod, dan dod. Ya. Tuh. Sod di awal, sod di tengah,
Sod di akhir. Bisa gabung itu mah ya. Sod, SHO, solat, baso, solat, so. Kalau dikasih titik, jadi do. Tuh, do. Bentuknya sama, do. Tuh. Sama, do. Pembedanya titik. Do, de, do. Ya, nanti kita urutkan ya. Kelompok pertama antara ba, ta, dan sa. Kelompok pertama juga ada antara jim, ha, dan kho. Kelompok kedua tadi antara dal dan zal. Kemudian kelompok kedua ro dan zai. Ini kelompok kedua berarti dua huruf yang sama bentuknya, bedanya titik. Ya, ro dan zai, sin dan shin, sod dan dod. Yang berikutnya ini termasuk kelompok kedua yang dua huruf sama. Antara to, tuh, to. To ini bentuknya setia ya, seperti saya nih setia. Tuh, sama aja. Ya. Di awal, di tengah, di akhir sama aja tuh. Ada tangkainya aja. Tuh. Ya. To. Antara to. Ini dua huruf kelompok kedua, dua huruf yang sama. To dan zo. Zo sama kan? Cuma dikasih titik doang. Zo tuh ya sama. To dan zo. Tuh. Baris mah nanti apa aja ya? Baris itu tadi ya pembunyi. Bisa patah, bisa kasroh, bisa doma, bisa a, bisa i, bisa u atau sukun. To dan zo. Kemudian huruf yang berikutnya adalah ain. Ini nanti termasuk huruf yang berubah bentuk nih, ya, ain. To, zo, ain. Tulis ya Bu ya. Ibu dan Bapak tulis. Kelompok pertama tadi ya. Kelompok pertama 3 huruf yang sama. Ya, Romawi 1 bisa Romawi 1 3 huruf yang sama. Nomor satunya ba, ta, sa. Nomor 2-nya jim, ha, ho. Romawi kedua 2 huruf yang sama. Nah, nomor satunya tadi bisa dal, zal. Yang duanya ro dan zai. Ketiga sin dan shin. Keempatnya sod, sod dan do. Yang kelimanya to dan zo. Kemudian yang berikutnya ini ain dan nerin. Ain, tuh, ini ain. Sama seperti bunyinya mah sama ya. Sama seperti a, tapi ada komanya gitu. Ain, ain. Ain, ain, ain. Ain. Ain itu juga kalau berbunyi jadi a doang, enggak innya enggak ada. A, i, o gitu. Ain ini ain. Ain ini ain. Nih di awal tuh. Ini termasuk berubah bentuk enggak ya? Coba perhatikan ya. Ain ini. Ain di awal kalau menurut saya ain ini tidak berubah ya di awalnya. Cuma dipotong ekornya doang ke bawahnya. Tuh ain, ya. Ekor ini dipotong tuh, dipotong. Kalau disambung, dipotong tuh. Gituin tuh. Ya enggak, dipotong doang. Jadilah ini. Posisi di tengah. Tuh. Berubah bentuk ya ain mah ya. Berubah bentuk nulisnya teh kayak gimana ya, kayak gini nih. Gitu. Harusnya sih tengahnya teh ada bolongan, ini nggak ada bolongannya ya. Masih asli berarti belum ada bolongannya. Karena mungkin ketikan tuh susah ya. Ini kan ketikan Arab. Tuh ain itu kan ada bolongnya tengahnya itu. Tapi kalau nanti ke bawah jadi mim tuh. Nantilah ya, biar nggak bingung. Ini perubahan bentuknya. Ain ya. Ain di awal, ini aslinya, di awal, di tengah. Di akhirnya gimana ya di akhirnya? Nih, di akhirnya. Berubah nggak di akhirnya nih? Tuh. Ain. Tapi beberapa versi penulisan ain ini ya. Ada yang kayak gini. Ada yang gini. Emang tuh, ini kalau
pakai ketikan nggak ada bolongnya ya. Kalau nulis mah sebenarnya ada bolongannya tuh. Segitiga tapi ada bolongnya. Gitu. Ada bolongannya ya. Itu ain ya. Ini termasuk kelompok kedua, Romawi kedua, yang dua huruf yang sama. Perbedaannya cuman di titik-titiknya saja. Ini ain. Nih kalau dikasih titik dia jadi rin, tuh, rin. Sama, tuh. Ain dan rin cuman titiknya doang, rin. Di awal, di tengah, di akhir. Itu. Enggak begitu jauh sih ya kalau ain mah. Yang jauh itu yang di tengah sama yang di akhir ya. Yang di tengah karena kok jadi berubah begitu ya. Ini kan gini tuh. Kenapa di akhirnya jadi begitu? Gitu. Ini enggak setia sama bentuk ya. Ya, harusnya setia kayak pari, bentuknya tetap sama ya. Enggak. Itu ain. Yang berikutnya adalah masih kelompok kedua, Romawi kedua, yang dua huruf sama, bedanya cuma di titik. Cuman ini agak jauh bedanya sih, agak rumahnya ya, agak landai. Tapi tetap esensinya sama. Nih ya, ini antara fa dan kof. Kalau titiknya satu fa, emang rumahnya beda ya. Fa ini rumahnya di ba. Kalau kof nanti rumahnya di nun. Tapi sama aja tuh. Fa di awal bedanya cuma titik satu. Fa, fanta F. Fa di tengah sama, ini nggak berubah bentuk, cuma bulat aja tuh fa. Fa di akhir, ingat huruf hijaiyah tuh umumnya kembali ke bentuk asli. Kecuali kita di gin ya. Gin dan ain itu di akhirnya beda. Tapi selain gin, ain dan ha dada itu umumnya semuanya di akhirnya kembali ke bentuk semula. Ini fa ya. Fa tuh di akhirnya tuh kembali ke bentuk semula dah. Bentuk semula kan gini. Tuh sama kan? Itu. Fa di awal, fa di tengah, fa di akhir. Jangan hiraukan ya. Ini penambahan kalimatnya jangan. Ini lagi memposisikan aja kalau dia ada di tengah, di awal penulisan, di tengah penulisan. Ini kan nggak mungkin ya huruf ada pahola, nggak ada kapala, kapalika. You love, you love, I love you, you love. Gitu ya. Ini hanya untuk memudahkan merangkai aja. Dia posisi di awal, di tengah, dan di akhir. Huruf berikutnya adalah ini. Dua huruf yang sama, bedanya cuma titik. Setelah fa dan kof. Ini kof tuh titiknya 2. Kalau fa titik 1, kalau kof titik 2. Cuman ada tambahan. Kalau fa itu rumahnya di ba. Kalau kof ini rumahnya di nun. Tuh rumahnya kan lebih mungil, kecil ya tuh. Mungil. Kalau fa tadi kan landai, mirip rumah ba, tak, sa ya. Nah, posisi dia di awal sama aja dengan fa. Tuh. Tinggal kasih titik tuh, ya. Perhatikan baik-baik. Fa sama podo bae. Ya. Bentuknya sama tuh. Kof yang gak bedain cuma titik doang, benar. Kalau dari kalimat mah ya. Kalau di aslinya memang beda ya. Nih, maksudnya gini, maksud yang saya omongan saya. Tuh kalau fa tuh. Fa dan kof kan beda. Rumahnya fa kan landai, milik gede gitu ya, lebar kayak ba dan ta dan sa. Kalau kof ini rumahnya nun tuh, fa dan kof. Tapi kalau sudah di kalimat pas sama aja tuh. Kof. Yang membedakan cuma titiknya aja. Bentuknya sama tuh. Kalau di tengah misalkan kof. Tuh sama ya. Di akhir, nah baru di akhir beda. Karena di akhir itu pada prinsipnya huruf hijaiyah itu di akhir itu kembali ke bentuk semula. Tuh gitu ya. Fa dan kof dua huruf yang sama, bedanya cuma di titik. Beda sih sedikit bentuknya. Kalau fa itu bentuknya hurufnya rumahnya landai, kayak ba nih fa. Nih fa ya. Kalau kof kan kayak nun rumahnya. Rumah ininya loh nih. Rumah apa sih? Kalau kepalanya mah mirip aja. Gini-gini juga fa mah tuh. Tapi ternyata kalau sudah di kalimat, di awal, kof di awal, fa di awal sama aja. Kof di tengah, ini kof di akhir. Ya. Gitu sama saja.
Membedakannya titik tadi. Ini ya. Nah, ini kalau dikasih satu kan jadi fa tuh sama aja. Dikasih titik di sini fa tuh. Cuman bentuk terakhirnya rumahnya aja agak beda. Fa itu rumahnya landai. Kof itu rumahnya nun tuh ya. Bisa ya? Bisa dipahami. Fa dan kof perbedaannya cuman kalau sudah di kalimat titiknya aja. Titik 1, titik 2, titik 1 fa, titik 2 kof. Tapi kalau dalam penulisan asli fa dan kof bukan hanya titiknya yang beda, tapi rumahnya. Rumahnya fa itu tuh kayak mirip huruf ba, ta dan sa. Kalau kof mirip huruf nun, ya. Itu bisa dipahami mudah-mudahan, ya.